awal perkenalan pertamanya saya diketemukan di rumah saudara sepupunya di Jalan Komplek Harko, Depok. Tanggal 11 jam 11 tahun 2011 saya dinikahi Pak Ed di Depok, Beji. Nur sendiri nggak memikirkan hari ulang tahunnya Nur, Pak. Kok dia dalam keadaan sakit begitu masih nginget hari ulang tahunnya Nur. Maafin saya Nur ya. Ini kan sekarang hari ulang tahun kamu. Nur minta bantuan dari para wartawan semua. Apa yang bisa bermanfaat Bapak lihat di dalam rumah ini mengenai buku-bukunya peninggalan almarhum Ed Zuperdi bisa dikembangkan. Tapi kalau kita ngelihat kepada Bang Ed gitu, Pak Kodak ya, itu memang salah satu tonggak menurut saya sih. Mereka ini adalah fotografer-fotografer yang mengawali karir mereka sebagai penulis. Jadi mereka memulai itu dengan satu pendekatan kewartawanan yang kental, lalu mereka terjun ke dalam dunia fotografi jurnalistik, sehingga konten yang dibawa itu bisa dikatakan cukup kaya dari sudut newsnya. Karena Ed sering marah, dia paling gampang marah. Semua anak buah selalu merasakan bagaimana Ed itu cerewet dan marah-marah. Tapi memang yang dilakukan Ed itu justru tepat untuk orang seperti aku. Sebab Ed itu karena sering dia itu, ini kurang, ini begini. Lo tahu nggak sih itu manusia? Kenapa lo mesti foto dari atas? Harusnya lo foto sama, perlakukan dia sama-sama dengan lo, gitu kan? Jadi kita harus memotretnya itu jangan dia itu berada dalam posisi seakan ada jarak, gitu kan? Itu Ed sangat detail dan dia sangat cerimis, cerimis sekali. Pengalaman sebagai fotografer jurnalistik di Indonesia ini buat saya semua wilayah di mana kita melakukan trip jurnalistik itu sebenarnya menarik. Tapi kalau yang paling sangat menarik adalah buat saya. Saya itu pada waktu tahun 89 di Tintin dan setiap tahun akhirnya saya melakukan perjalanan ke Tintin tiap tahun. Terus yang menarik lagi Indochina juga menarik. Saigon, Kamboja, Laos itu tetap menarik pada saat itu, tetap menarik. Kalau itu namanya frontline berarti Anda berhadapan dengan satu adalah otomatis ranjau di mana-mana di seluruh Indochina itu isinya ranjau. Terus selain ranjau Anda akan bertemu dengan sniper. Kalau tahu itu dia sniper, kita tinggal berbalik ya baca doa aja lah, jalan pelan-pelan gitulah. Dan dia tidak akan menembak, aku yakin. Gitu. Dan penggunaan lensa pada waktu kita masuk di dalam lingkungan vertikal 2850 cukup gitu. Kenapa? Karena dengan 2850 kita bisa membau, mencium seperti apa itu rumahnya dia, baunya dia, berapa kali dia akan mandi, apakah dia mandi atau tidak. Terus kemudian 28 hanya untuk memperlihatkan gimana kondisi rumahnya atau lingkungannya. Cuman itu aja. Paling penting lagi adalah soal etik. Bahwa Anda harus punya pegang teguh yang namanya etik. Kalau perlu itu etik tuh digigit, dibawa mati sama kita itu. Dengan tahun lalu hampir sama lah, cuman agak di luar ekspektasi lah. Saya pikir harusnya dari tahun ke tahun kualitasnya akan lebih meningkat, tapi
sepertinya tahun ini masih sama seperti tahun lalu. Terutama anak-anak muda ya. Mereka fotonya cukup dinamis, banyak yang bagus, lebih rajin, dan perkembangan teknologi juga mendukung gitu. Hierarki atau fokus of interest atau tingkat interest yang jarang sekali terlihat. Tetapi saya rasa itu justru tantangan karena ada satu dua orang-orang yang mampu. Nah ini tidak merata terus terang aja, walaupun kita bisa melihat bahwa ada kesamaan dan kepiawaian, tapi ada perbedaan dalam kepekaan mengambil situasi. Terutama untuk citizen jurnalistik itu banyak foto-foto yang sudah maju, sedemikian majunya. Teknisnya mereka sudah bagus. Ya maksudnya itu, jadi dia sudah mendekati warta foto sebenarnya. Jadi mungkin nggak ada batas lagi. Seperti memang benar-benar dia sudah bekerja di media, bukan citizen jurnalis lagi. Dulu tuh kalau kita mengamati foto-foto pemenang foto mamanya tahun-tahun 70, 80 gitu, memang estetikanya terasa bahwa itu estetika fotografi. Kalau yang sekarang itu lebih cenderung menjadi piktorial, mungkin karena digital itu memungkinkan foto-foto menjadi sempurna secara teknik. Banyak peristiwa pengulangan juga, sehingga beberapa foto yang saya temukan juga pengulangan-pengulangan. Nah ini mungkin buat teman-teman di jurnalistik, walaupun peristiwa pengulangan, tapi bagaimana kreatif angle-nya yang harus muncul di situ. Seorang fotojurnalis harus punya wawasan yang luas supaya dia bisa berpikir tidak hanya sekedar hadir dalam sebuah event berita dan memotret, tapi juga harus bisa mengisi dan memaknai fotonya. Karena itu, supaya bisa memberi makna dalam foto itu, fotojurnalis harus punya wawasan yang luas. Barometer selalu diperlukan buat teman-teman untuk bisa berkarya dan juga untuk ditampilkan kembali gambarnya sebagai tonggak peringatan dari sebuah peristiwa-peristiwa yang barangkali terlupakan oleh waktu. Ketidakadilan yang masih muncul dari pemerintahan yang tentu adalah tugas dari pers untuk melakukan kontrol sosial terhadapnya. Karenanya kita mungkin akan melihat misi dari PFI ini kepada pilihan foto terbaik tahun ini sebagai perwakilan dari suara fotografi jurnalistik Indonesia pada umumnya.